Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas AKS 6B yang beranggotakan yang pertama Devi Ulfaiza, yang kedua Fitri Handayani, yang ketiga Adi Galang Pambudi. Dalam video ini kita akan bahas mengenai materi pemilihan portofolio. Pembahasan yang pertama dimulai dengan pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek dan ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Teori ini disebut teori portofolio karena didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik modal akan menginvestasikan uangnya ke dalam berbagai jenis surat berharga dengan tujuan mengurangi risiko. Menentukan attainable set dan efficient set. Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Jadi, attainable set adalah seluruh set atau kumpulan yang memberikan kemungkinan pembentukan portofolio dari kombinasi beberapa aktiva yang tersedia. Semua titik di attainable set menyediakan semua kemungkinan portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien, yang dapat dipilih oleh investor. Kumpulan atau set dari portofolio yang efisien ini disebut dengan efficient set atau efficient frontier. Pembahasan attainable set dan efficient set akan dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aktiva beresiko. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat berkorelasi secara positif sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai korelasi sama sekali. Pada slide sebelumnya sudah dikatakan ada tiga korelasi antara dua aktiva yang membentuk portofolio. Yang pertama, korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna, dua buah aktiva A dan B yaitu rho AB sama dengan plus 1. Rumus varian portofolio. Sigma B kuadrat sama dengan A kuadrat kali sigma A kuadrat plus buka kurung 1 min A tutup kurung kuadrat kali sigma B kuadrat plus 2 kali A buka kurung 1 min A tutup kurung kali sigma A kali sigma B. Keterangan sigma P kuadrat sama dengan varian portofolio, sigma A kuadrat sama dengan varian sekuritas A, sigma B kuadrat sama dengan varian sekuritas B, A sama dengan besarnya proporsi sekuritas A, sigma A sama dengan deviasi standar sekuritas A, sigma B sama dengan deviasi standar sekuritas B. Selanjutnya, rumus deviasi standar portofolio. Sigma P sama dengan A kali sigma A plus buka kurung 1 min A tutup kurung kali sigma B. Kemudian, sigma P sama dengan sigma B plus buka kurung sigma A min sigma B tutup kurung kali A. Keterangan, sigma P sama dengan deviasi standar portofolio. A sama dengan besarnya proporsi sekuritas A, sigma A sama dengan deviasi standar sekuritas A, sigma B sama dengan deviasi standar sekuritas B. Proporsi sekuritas A yaitu sebesar A kecil. Rumus nilai dari A dinyatakan sebagai A sama dengan sigma P min sigma B per sigma A min sigma B. Untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan risiko atau diversifikasi tidak dapat menurunkan risiko. Rumus deviasi standar di atas menunjukkan fungsi linear deviasi standar dengan intercept sigma B dan slope sigma A plus sigma B. Slope akan bernilai positif untuk sigma A lebih besar dari sigma B, bernilai 0 untuk sigma A sama dengan sigma B, dan bernilai negatif untuk sigma A kurang dari sigma B. Rumus yang ketiga, rumus return ekspektasian. ERP sama dengan A kali ERA plus buka kurung 1 min A kali ERB. Keterangan, ERP sama dengan return ekspektasi portofolio, ERA sama dengan return ekspektasi sekuritas A, ERB sama dengan return ekspektasi sekuritas B, A sama dengan besarnya proporsi sekuritas A. Yang keempat, rumus fungsi hubungan return ekspektasian portofolio atau ERP
dengan deviasi standar return portofolio atau sigma P, yaitu ERP sama dengan ERB plus ERB min ERA per sigma A min sigma B kali sigma B plus ERA min ERB per sigma A min sigma B kali sigma B. Rumus di atas menunjukkan fungsi hubungan antara return ekspektasian portofolio dengan deviasi standar return portofolio. Fungsi ini membentuk suatu attainable set yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan resiko dan return ekspektasian akibat kombinasi beberapa aktiva. Contoh, dua buah sekuritas yaitu A dan B mempunyai korelasi positif sempurna dan masing-masing mempunyai return ekspektasian dan risiko yang dinyatakan dalam deviasi standar sebagai berikut. Untuk sekuritas A, ERA sama dengan 15% atau 0,15 dan sigma A sama dengan 20% atau 0,20. Untuk sekuritas B, ERB sama dengan 8% atau 0,08 dan sigma B sama dengan 7% atau 0,07. Yang pertama, mencari return ekspektasian portofolio. ERP sama dengan A kali ERA plus 1 min A kali ERB sama dengan A kali 0,15 plus 1 min A kali 0,08 sama dengan 0,15A plus 0,08 min 0,08A sama dengan 0,08 plus 0,07A. Yang kedua, mencari deviasi standar portofolio. Sigma P sama dengan sigma B plus sigma A min sigma B kali A sama dengan 0,07 plus 0,20 min 0,07 kali A sama dengan 0,07 plus 0,13A. Setelah mencari return ekspektasi dan deviasi standar portofolio untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai proporsi bervariasi yang dilambangkan A kecil, maka return ekspektasi dan deviasi standar portofolio dapat dihitung sebagai berikut. Untuk A kecil bisa dilihat pada tabel berikut, dan dari A kecil itu dimasukkan pada rumus ERP dan sigma P. Tampilan berikut ini berupa gambar grafik yang menunjukkan hubungan antara proporsi portofolio, return ekspektasian portofolio, dan deviasi standar portofolio untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai korelasi positif sempurna. Pada gambar grafik C yang berada pada pojok kanan menunjukkan attainable set, semua kemungkinan hubungan dua sekuritas A dan B. Attainable set juga merupakan efficient set karena semua portofolio di garis fungsi ini merupakan portofolio yang efisien. Yang kedua, tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi antara dua aktiva A dan B sebesar 0, yaitu rho AB sama dengan 0, dan disubstitusikan B sama dengan 1 min A. Yang pertama, rumus varian portofolio yaitu sigma P kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah 1 min A dikuadratkan dikali sigma B kuadrat, di mana sigma P kuadrat adalah varian portofolio, sigma A kuadrat adalah varian sekuritas A, sigma B kuadrat adalah varian sekuritas B, A adalah besarnya proporsi sekuritas A. Yang kedua, rumus deviasi standar yaitu sigma P sama dengan akar dari A kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah 1 min A dikuadratkan dikali sigma B kuadrat, di mana sigma P sama dengan deviasi standar portofolio. Sigma A kuadrat adalah varian sekuritas A, sigma B kuadrat adalah varian sekuritas B, A adalah besarnya proporsi sekuritas A. Hubungan antara resiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0 atau rho AB sama dengan 0 adalah tidak linier. Karena hubungan ini tidak linier, maka titik optimal dapat terjadi. Untuk mengetahui letak dari titik optimal atau varian terkecil dari resiko portofolio dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari varian. Titik optimal terletak di proporsi aktiva A sebesar A sama dengan 1
sigma B kuadrat dibagi sigma A kuadrat ditambah sigma B kuadrat. Untuk titik optimal minimum, nilai turunan kedua dari varian harus lebih besar dari 0, karena sigma A kuadrat dan sigma B kuadrat adalah bernilai positif. Maka nilai dari turunan kedua ini adalah lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa titik optimal adalah minimum varian. Contoh, dua buah sekuritas yaitu A dan B tidak mempunyai korelasi rho AB sama dengan 0 dan masing-masing mempunyai return ekspektasian dan resiko yang dinyatakan dalam deviasi standar sebagai berikut. Sekuritas A, IRA adalah 15% atau 0,15 dan sigma A 20% atau 0,20. Sedangkan sekuritas B, IRB sama dengan 8% atau 0,08 dan sigma B 7% atau 0,07. Sehingga jawabannya dari return ekspektasian portofolio adalah IRP sama dengan 0,08 ditambah 0,07 A. Sedangkan deviasi standar portofolio dengan rumus sigma P sama dengan akar dari A kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah 1 dikurangi A dikuadratkan dikali sigma B kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat 0,20 kuadrat plus 1 min A dikuadratkan dikali 0,07 kuadrat. Setelah mencari return ekspektasian portofolio dan deviasi standar portofolio, maka untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai proporsi bervariasi, return ekspektasian dan deviasi standar portofolio dapat dihitung sebagai berikut. Tabel A dapat dilihat di tabel dengan memasukkan rumus pada ERP dan sigma P. Resiko portofolio minimum terjadi di proporsi sebagai berikut. A adalah sigma B kuadrat per sigma A kuadrat ditambah sigma B kuadrat. A adalah 0,07 kuadrat dibagi 0,20 kuadrat ditambah 0,07 kuadrat, sehingga A sama dengan 0,109. Sehingga deviasi standar minimumnya yaitu sigma P kuadrat adalah akar dari A kuadrat dikali 0,20 kuadrat ditambah 1 min A dikuadratkan dikali 0,07 kuadrat sama dengan akar dari 0,109 kuadrat dikali 0,20 kuadrat ditambah 1 min 0,109 dikuadratkan dikali 0,07 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 0,0061. Return ekspektasian portofolio untuk minimum risiko yaitu IRP sama dengan 0,08 ditambah 0,07 A adalah 0,08 ditambah 0,07 dikali 0,109. Hasilnya adalah 0,0876. Berikut adalah gambar grafik yang menunjukkan attainable set yang merupakan semua kemungkinan hubungan dua sekuritas A dan B. Efisien set hanya terletak di kurva EDA. Kurva EB tidak merupakan efisien set karena letaknya di bawah kurva EDA. Berarti kurva EDA akan memberikan return ekspektasian yang lebih tinggi dibandingkan di kurva EB. Selanjutnya adalah korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B yaitu rho AB sama dengan negatif A. Yang pertama, rumus varian dari portofolio yaitu sigma P kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah 1 min A kuadrat ditambah sigma B kuadrat dikurangi 2 dikali A
1 min A dikali sigma A dikali sigma B, di mana sigma P kuadrat adalah varian portofolio, sigma A kuadrat varian sekuritas A, sigma B kuadrat adalah varian sekuritas B, A adalah besarnya proporsi sekuritas A, sigma A adalah deviasi standar sekuritas A, sigma B adalah deviasi standar sekuritas B. Yang kedua, rumus deviasi standar portofolio menghasilkan dua macam nilai, yaitu bernilai negatif dan bernilai positif, sehingga mempunyai dua kemungkinan, yaitu sigma P sama dengan A dikali sigma A min 1 min A dikali sigma B, dan sigma P sama dengan min A dikali sigma A ditambah 1 dikurangi A dikali sigma B, di mana sigma P adalah deviasi standar portofolio, A adalah besarnya proporsi sekuritas A, sigma A adalah deviasi standar sekuritas A, sigma B adalah deviasi standar sekuritas B. Contoh, dua buah sekuritas yaitu A dan B yang mempunyai korelasi negatif sempurna, rho AB sama dengan 1, dan masing-masing mempunyai return ekspektasian dan resiko yang dinyatakan dalam deviasi standar sebagai berikut. Sekuritas A, IRA, sama dengan 15% atau 0,15, dan sigma A sama dengan 20% atau 0,20. Sekuritas B, IRB, sama dengan 8% atau 0,08, dan sigma B adalah 7% atau 0,07. Sehingga yang pertama, mencari return ekspektasian portofolio adalah sebagai berikut. IRP sama dengan 0,08 ditambah 0,07A. Sedangkan dalam mencari deviasi standar dari portofolio dengan sigma P1 sama dengan A dikali sigma A dikurangi dalam kurung 1 dikurangi A dikali sigma B sama dengan 0,20A dikurangi 0,071 min A, dan sigma P2 sama dengan negatif A dikali sigma A ditambah 1 min A dikali sigma B, sehingga sama dengan negatif 0,20A ditambah 0,07 dikali 1 min A. Untuk yang selanjutnya, C. Menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efisien set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal. Portofolio efisien atau efisien portofolio dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko yang tertentu, atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor yang baik, yaitu faktor return ekspektasian atau faktor risikonya. D. Menentukan portofolio optimal. Portofolio optimal adalah salah satu dari portofolio efisien yang dipilih oleh investor menurut preferensi investor sendiri. Portofolio optimal berada di portofolio efisien. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dibentuk dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Portofolio optimal antara satu investor mungkin akan berbeda dengan investor lainnya. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan portofolio optimal adalah dengan cara Markowitz dan dengan cara aktiva bebas risiko. Yang E. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Model Markowitz mengidentifikasi portofolio yang berada di efisien set. Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz didasarkan pada 4 asumsi, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode, tidak ada biaya transaksi,
Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio. Dan yang terakhir, tidak ada simpanan dan pinjaman bebas risiko. F. Portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang kecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko, investor diasumsikan sebagai risk averse. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor dengan preferensi risiko tertentu. Demikian juga portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil atau MVP, minimal variance portofolio. Berikut gambar portofolio optimal. Portofolio optimal secara umum adalah portofolio di titik M. Portofolio optimal merupakan hasil persimbangan antara kurva efisiensi dengan slope terbesar. Rumus nilai slope yaitu slope portofolio sama dengan return ekspektasian dikurangi return aktiva bebas per deviasi standar portofolio. Selanjutnya G. Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke dalam portofolionya. Karena aktiva bebas risiko variannya atau deviasi standarnya sama dengan 0, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva bebas risiko lainnya akan menjadi sama dengan 0. Berikut gambar dari kombinasi portofolio efisien aktiva berisiko dengan aktiva tidak berisiko. Kurva AB merupakan efisien set dan portofolio yang berada di kurva tersebut merupakan portofolio efisien yang dibentuk dari aktiva-aktiva berisiko. Dengan menarik garis lurus dari titik RBR di sumbu vertikal ke titik-titik di kurva efisien set, investor dapat membuat portofolio baru kombinasi antara portofolio aktiva berisiko yang sudah ada dengan aktiva bebas risiko atau SBI. Rumus besarnya return ekspektasi untuk portofolio hasil kombinasi aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko yaitu ERP sama dengan VBR kali RBR plus 1 min VBR kali ERM. Rumus varian hasil kombinasi aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko yaitu sigma P sama dengan 1 dikurangi VBR dikali sigma M. Investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal aktiva risiko dalam bentuk simpanan atau lending atau pinjaman atau borrowing. Dalam bentuk simpanan berarti membeli aktiva bebas risiko dan memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.